Mereka lapar. Di kampung di mana kami tiba kemarin sore, kami meminta roti dan tumpangan. Tetapi mereka mengusir kami pergi. Hanya seorang perempuan tua yang memberi kami sedikit dari rotinya dan segenggam zaitun. Kiranya Allah mengganjarinya 100 kali lipat, sebab Dia memberikan kepada kami semua yang Dia miliki, dan Dia hanya meminta berkat. Kami berjalan sejauh 1 mil dan lalu kami berhenti, seturut ketentuan hukum, dan kami minum air dari suatu aliran air. Kemudian, saat matahari tenggelam, kami pergi ke rumah itu. Mereka menolak kami. Kau dapat lihat bahwa kami mau mentaati hukum, tetapi kau tidak. Tidak sah untuk melakukan pekerjaan pada hari-hari Sabat dan tidak pernah sah untuk mengambil apa yang menjadi milik orang lain. Teman-temanku dan aku sangat shock, tetapi aku tidak. Belumkah kamu baca bagaimana Daud di Nob mengambil roti yang kudus dari sajian bagi dirinya sendiri dan mereka yang menyertainya? Roti-roti kudus milik Allah, dalam rumahnya, dan yang oleh suatu perintah abadi dikhususkan bagi para imam. Ada tertulis, roti-roti itu akan menjadi milik Harun dan anak-anaknya, yang harus memakannya di suatu tempat yang kudus, sebab roti-roti itu adalah suatu yang paling kudus. Dan kendati demikian Daud mengambilnya bagi dirinya sendiri dan bagi mereka yang menyertainya, sebab dia lapar. Oleh karenanya, jika Raja yang kudus itu memasuki rumah Allah dan memakan roti sajian pada suatu hari Sabat, meski adalah tidak sah baginya untuk memakannya, dan meski begitu tidak diperhitungkan padanya sebagai suatu dosa. Sebab juga sesudah peristiwa itu Allah terus mengasihinya. Bagaimana dapat kamu katakan bahwa kami sudah berdosa jika kami memetik di tanah Allah bulir-bulir gandum yang sudah tumbuh dan masak melalui kehendaknya, bulir-bulir yang juga menjadi milik burung-burung, dan kau menyangkal bahwa manusia, anak-anak Bapa, boleh memakannya? Mereka meminta roti-roti itu, mereka tidak mengambilnya tanpa meminta. Dan itu berbeda, bagaimanapun tidak benar bahwa Allah tidak memperhitungkan dosa itu pada Daud. Allah memukulnya dengan sangat dahsyat, bukan karena itu. Pukulan itu karena percabulannya, karena sensus, bukan karena, oh, itu cukup, tidak sah, titik. Kau tidak punya hak untuk melakukannya dan kau tidak boleh melakukannya. Enyah, kami tidak menginginkanmu di tanah kami. Kami tidak membutuhkanmu. Kami tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadapmu. Kami akan pergi, dan selamanya. Ingat itu, jangan pernah biarkan Yonatan anak Uzil mendapatimu lagi di hadapannya. Pergi, ya, kami akan pergi. Tetapi kita akan bertemu kembali. Dan pada waktu itu Yonatanlah yang ingin bertemu denganku untuk mengulangi penghakimannya, dan untuk menyingkirkanku dari dunia untuk selamanya. Tetapi pada waktu itu surgalah yang akan mengatakan kepadamu, tidak sah bagimu untuk melakukannya, dan tidak sah. Itu akan menggema dalam hatimu bagai suara sangkakala sepanjang hidupmu dan sesudahnya. Sebagaimana pada hari-hari Sabat para imam di Bait Allah melanggar istirahat Sabat namun tidak berbuat dosa, demikianlah kami, para hamba Tuhan, dapat mengupayakan kasih dan pertolongan dari Bapa yang Maha Kudus, tanpa berbuat dosa dengan melakukannya, sebab manusia menolak memberikan kasih-Nya kepada kami. Ada Ia di sini yang jauh lebih besar dari Bait Allah dan dapat mengambil apapun yang Ia kehendaki dari apa yang ada dalam ciptaan, sebab Allah telah menjadikan semuanya sebagai tumpuan kaki bagi Sang Sabda. Dan aku mengambil dan memberi, dan itu berlaku baik untuk bulir-bulir gandum Bapa, yang ditempatkan di meja bumi yang luas, dan untuk Sabda. Aku mengambil dan memberi, baik kepada yang baik maupun kepada yang jahat. Sebab aku adalah kerahiman, belas kasihan. Tetapi kamu tidak mengenal apa itu belas kasihan. Andai kamu tahu apa artinya aku adalah kerahiman, kamu akan juga tahu bahwa aku tidak menghendaki yang lain selain dari belas kasihan. Jika kamu mengenal apa itu belas kasihan, kamu tidak akan menghukum orang-orang yang tidak berdosa. Tetapi kamu tidak mengenalnya. Kamu bahkan tidak tahu bahwa aku tidak menghukummu. Kamu tidak tahu bahwa aku akan mengampunimu. Bukan, aku akan memohon Bapa untuk mengampunimu. Sebab aku menghendaki belas kasihan dan bukan hukuman. Tetapi kamu tidak tahu.
Kamu tidak ingin tahu, dan itu adalah dosa yang lebih parah dari dosa yang kamu perhitungkan atasku, lebih besar dari dosa yang kamu katakan sudah dilakukan oleh orang-orang tak berdosa ini. Kamu harus tahu bahwa Sabat dibuat untuk manusia dan bukan manusia untuk Sabat, dan bahwa Putra Manusia adalah Tuan juga atas Sabat. Selamat tinggal. Ia berpaling kepada para muridnya, ayo, marilah kita pergi dan mencari suatu tempat untuk membaringkan diri di tengah hamparan pasir yang sekarang sudah dekat. Bintang-bintang akan menemani kita dan embun akan menyegarkan kita. Allah, yang mengirimkan mana ke atas Israel, akan menyediakan makanan juga bagi kita, para hamba setianya yang malang. Dan Yesus pun meninggalkan kelompok yang penuh dengki itu dan pergi bersama para muridnya, sementara malam tiba dengan bayang-bayang lembayung pertamanya. Pada akhirnya mereka mendapati rumpun pepohonan ara Indian, yang di puncak dedaunannya, yang tegak dengan duri, terdapat buah-buah ara yang mulai masak. Semuanya terasa enak ketika orang lapar, dan dengan tertusuk-tusuk duri, mereka memetik buah-buah yang paling masak dan melanjutkan perjalanan dengan cara demikian, hingga ladang-ladang menjadi bukit-bukit pasir. Bising laut dapat terdengar di kejauhan. Marilah kita beristirahat di sini. Pasirnya lembut dan hangat. Besok kita akan pergi ke Askelon, kata Yesus, dan sebab mereka letih, mereka semua berbaring di kaki sebuah bukit pasir yang tinggi.